Hai, selamat pagi, selamat malam, dan selamat beristirahat mungkin buat teman-teman viewers Kanal 3. Iya. Lagi di rumah, habis capek pulang dari kantor, di tengah kemacetan ya, atau mungkin lagi ngerjain tugas-tugas. Hari ini saya didampingi oleh Selamat berjumpa lagi viewers Kanal 3 bersama Rudi. Seperti biasa masih di Oil and Gas. Oke, Om Rudi adalah praktisi di bidang oil and gas, Iya. tapi banyak diskusi nih, tahu Iya, juga Mbak. tentang hukum. Iya. Lama-lama kuliah di Fakultas Hukum ya. Oke Om, Iya. hari ini kita mau memberikan edukasi Iya. atau mungkin informasi juga kepada teman-teman viewers Kanal 3 Ya tentang apa tuh Mbak? tentang masalah gimana sih dapat surat cerai Oh. tanpa prosesnya bayar ke advokat gitu ya. ya. Mungkin mereka juga pengennya biayanya kan lebih Murah ya. murah Iya, gitu. iya, Pengalaman Om Rudi gimana nih? Atau teman-temannya biasanya pakai lawyer aja deh gitu apa gimana? Atau Jadi mau gini, ngurus Mbak. sendiri gitu? Saya pernah beberapa kali membantu teman-teman saya. Iya. Dan saya juga pernah beberapa kali mengikuti proses teman-teman saya dalam menghadapi ini. Jadi saya sedikit Jadi tahu. saksi ya. Iya. Pernah juga dibawa sebagai saksi Mbak, benar. Betul Gitu loh. betul. Jadi apabila viewers Kanal 3 yang ingin mengurus akte cerai atau apa segala macam dalam hal pengadilan agama dalam hal ini, bisa kita melakukannya dengan tanpa advokat atau pengacara Iya, Mbak. betul ya. Karena terus terang advokat dan pengacara itu kan nggak murah ya. Kadang-kadang kita kasihan sama sebenarnya di dalam pengadilan agama itu disediakan loh Mbak. Iya, Disediakan itu LBH atau lawyers yang dimiliki oleh negara khusus untuk membantu orang-orang yang tadi Mbak. Betul betul betul. Ya, jadi viewers Kanal 3 cukup datang ke PA, Iya. ya, lalu menyampaikan maksud dan tujuannya di sana, nanti diarahkan oleh panitera itu, oleh ada panitera formulir. atau PA petugas-petugas pengadilan agama untuk ke satu ruangan yang itu sudah jelas tertulis ada lembaga bantuan hukum. Iya, Gitu. bisa diketikin Bisa juga ya. semuanya disiapkan. Jadi cukup Disiapkan. Mbak itu menceritakan ya, Apa-apanya. menceritakan apa sih maksud tujuannya, kenapa menggugat cerai dan sebagainya, cukup mereka semua siapkan. Nah, ini gitu Mbak. istilahnya kayak udah paham nih ya. Jadi teman-teman viewers, Iya. khusus yang muslim atau beragama Islam, Iya. gugatan cerai itu hanya dapat diajukan oleh pihak istri Iya. ya. Jadi pihak istri yang punya Mengajukan. hak mengajukan gugatan Betul, cerai. Sedangkan kalau laki-laki Mbak, Iya, jika ada keinginan cerai dari suami, maka mereka mengajukan permohonan gitu. talak namanya, Permohonan Mbak, ya? talak Oh, ya, iya, mengajukan oke. kepada pengadilan Ya, agama. bukan cerai untuk- namanya ya? Enggak. Iya. Mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak ya. Jadi teman-teman viewers, buat yang beragama muslim tadi seperti Om Rudi jelaskan, prosesnya ini dilakukan di pengadilan Iya. agama, sedangkan untuk yang non muslim mereka di Iya. catatan sipil ya. ya jadi pengadilan agamanya adalah pengadilan wilayah agama waktu dia menikah loh Mbak. Iya betul betul Ya, betul betul. jadi nggak bisa misalkan menikahnya di Jakarta Selatan, mengadukannya di Cibinong, nggak bisa. Harus yang tercatat di dalam buku nikahnya Nikah, dia. iya. Cukup bawa buku nikahnya, ya fotokopi, lalu datang ke pengadilan agama, lalu diarahkan kepada LBH. Nah di Iya. LBH itulah calon yang mau ingin bercerai Iya. menceritakan kenapa bercerai, alasannya apa segala macam bla bla bla. Mereka ketikkan semua sudah siap, lalu nanti diberikan kepada kita. Iya. Nah, Akta kita nikah. dalam hal ini misalkan yang mau bercerai mendaftarkan kepada bagian pendaftaran Kementerian membayar 900.000 Mbak. Oh iya, Iya. sampai hafal ya Bapak. 900.000. Jadi Memang membayar. penting ya, karena Iya, penting itu, perceraian Mbak. ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Iya, ya. Jadi gitu harus ada loh. sidangnya. Ini pun setelah pengadilan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil, maka ya Itu maaf, sebelum Mbak, itu gitu. Mbak. Iya. Jadi kalau yang saya pernah alami, ya pernah saya temani kawan-kawan itu, jadi setelah mereka membuat gugatan, istilahnya mendaftarkan kepada panitia, Iya. membayar 900.000, lalu nanti akan ada surat undangan tuh Surat Mbak undangan. kepada tergugat, dalam hal ini Masing-masing, suaminya iya. kan, itu loh. Nah,
pada saat itulah nanti si suami harus datang. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini teman-teman viewers, kapan sih perceraian itu dianggap terjadi? Karena berbeda nih kalau orang Islam dan yang non-Muslim ini berbeda. Bagi yang beragama Islam, perceraian itu dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya. Jadi tidak ada banding, masing-masing pihak menerima. Sedangkan bagi yang non-Muslim, nah perceraian itu dianggap terjadi terhitung sejak saat perceraian tersebut didaftarkan, baru didaftarkan di pegawai pencatat kantor pencatatan gitu ya. Jadi sangat berbeda nih ya kapan perceraian itu dianggap terjadi. Nah, tadi Om Rudi udah jelasin sedikit banyak mengenai tata cara mengurus akta cerai di pengadilan agama dulu ya Om. Saya jelasin ya. Jadi yang pertama kita runut ya Om ya. Pertama untuk cara mengurus akta cerai di pengadilan agama buat yang beragama Islam, pendaftaran putusan cerai dulu ya. Terus kemudian panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk maksimal 30 hari mengirimkan 1 helai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ya. Terus yang ketiga, jika perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda, nah ini dimungkinkan Om dengan wilayah pegawai pencatat nikah tersebut dilangsungkan ya di tempat di mana dilangsungkan berbeda, maka salinan putusan dikirimkan kepada si pegawai tersebut gitu Om. Jadi salinan putusannya akan dikirimkan kepada PA-nya tempat dia menikah dulu. Iya, jadi gitu ya Om. Nah, jadi buat temannya Om Rudi nih misalnya yang ada di luar negeri, gimana nih ya? Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka salinan putusan disampaikan kepada pegawai pencatat nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. I see. Nah ini saya baru tahu nih Mbak, kalau misalkan pernikahan lain negara, ya misalkan saya pernikahan di Amerika, ada ceraian di sana, lalu salinan surat cerai saya akan dikirim ke Indonesia. Ke Indonesia, betul ya. Ini buat yang teman-teman di luar negeri. Nah, jadi di sini panitera akan memberikan akte cerai maksimal 7 hari kerja sejak putusan pengadilan keluar dengan berkekuatan hukum yang tetap. Udah inkrah berarti ya? Iya, udah dikasih ke para pihak, terus kemudian para pihak udah dapat nih surat akte bukti cerai. Nah, terus pertanyaannya gimana nih untuk yang ngurus perceraian di pengadilan negeri? Buat teman-teman yang non Muslim ya. Jadi mereka ini ada tata caranya juga Om Rudi. Pertama, panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirim salinan putusan tanpa materai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi ya. Kemudian mendaftar ya putusan tersebut, kemudian pihak yang bercerai melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada instansi pelaksana maksimal 60 hari sejak putusan itu inkrah ya, berkekuatan hukum yang tetap ya. Jadi di sini tambahannya adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan akte cerai ya untuk yang non Muslim ini di pengadilan negeri, mereka harus melampirkan macam-macam nih Om. Ada ininya, ada dokumen-dokumennya ya, KK, terus KTP, terus apalagi akte nikah, betul-betul. Terus kemudian kalau kita di Muslim buku nikah ya. Terus kemudian penetapan perceraiannya ya. Jadi semua salinan itu harus dilengkapi gitu ya. Jadi oleh karena itu pada prinsipnya sih kalau masih bisa dipertahankan. Betul. Jangan bercerai karena memang agak ada proses panjang lagi. Betul Mbak. Karena kalau pasti udah runtutannya panjang tuh Mbak. Dari mulai anak, harta gono gini dan itu nggak memakan waktu sebentar. Benar, bahkan memang beberapa teman-teman yang yang non Muslim juga ya kan kadang-kadang mereka juga kan ngurusnya ribet. Ada juga yang mungkin harus sampai ke yang Katolik harus sampai ke Vatikan ya kan? Jadi karena mereka kan berprinsip apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Ya. Tapi memang ini kondisi yang harus dijalani ya teman-teman. Hukum udah mengaturnya. Sekarang tinggal teman-teman gimana caranya untuk bisa mengambil informasi yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin Om Rudi ada yang masih disampaikan? Jadi
untuk teman-teman seperti tadi Mbak Ratna sampaikan, Ya. apabila ingin bercerai, dipikirkan, Ya. syukur-syukur bisa dipertahankan. Karena memang apa ya, dalam agama Islam kita Mbak ya, perceraian itu adalah perbuatan halal, Iya. tapi yang paling dibenci oleh Tuhan. Oh, oke. Gitu loh. Iya, Jadi betul. itu mudah-mudahan pada semua pasangan-pasangan yang di luar sana Iya, yang awet, ada perceraian langgeng, ya mudah-mudahan langgeng sampai Awet. cuma maut yang memisahkan, Mbak. Iyalah, yang masih pacaran juga ya Om ya, Iya, teman-teman ini viewers jadi yang masih pelajaran ini. anak milenial Iya. ya kan, bisa Jangan mau pada waktu senang-senangnya pacaran, dia pada waktu Manis-manis. mengarungi rumah tangga baru tahu pahitnya rumah tangga seperti Aduh, apa gitu iya loh. ya. Oke, semoga bermanfaat Iya. edisi Melek Hukum kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tinggalkan pesan atau pertanyaan di kolom komentar. Bye, sampai jumpa lagi. Bye.